tes tes. Echo. Coy. Mantul. Suaranya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali bersua, berjumpa, bertatap muka untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Usul As-Salasah. Sekarang kita masuk ibadah yang ke-12 yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala pada dia. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa dalilul istighatsati qauluhu ta'ala itastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Dalil al-istighatsah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu lalu diperkenankannya bagimu. Surat Al-Anfal ayat yang ke-9. Baik. Ibadah yang ke-12 dari 14 ibadah yang disebutkan oleh muallif rahimahullah taala adalah al-istighatsah. Al-istighatsah yang dibawakan oleh muallif dalilnya di sini surat Al-Anfal surat yang ke-8 ayat yang ke-9. Allah berfirman, "Istaghithuna rabbakum fastajaba lakum." Ingatlah ketika kalian memohon pertolongan kepada Rabb kalian, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengijabah, memperkenankan, mengabulkan permohonan pertolongan kalian. Baik, kita akan bahas menjadi 4 poin dalam masalah ini. Yang pertama tentu saja ta'rif, pengertian. Istighatsah itu berasal dari kalimat istaghatsa yastaghitsu. Diambil dari kalimat al-ghaus. Al-ghaus itu maknanya adalah an-nusrah. Maknanya adalah an-nusrah itu pertolongan. Minta pertolongan. Al-ghaus ya. Seperti orang Arab bilang al-ghaus, tolong gitu. Itu makna al-istighatsah. Adapun secara istilah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, Imam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam Ibnu Taimiyah Al-Qarrani rahimahullah taala, beliau mengatakan al-istighatsatu talabul ghausi wa huwa izalatu syiddati kal istinsari talabun nasri. Al-istighatsah itu artinya minta pertolongan atau menghilangkan kesulitan. Berarti kesulitannya sudah ada, kita minta agar dihilangkan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kesulitan tersebut. Makna istighatsah ini wazannya sama seperti al-istinsar, itu minta pertolongan juga, an-nasr. Seperti misalnya al-istighfar, ya, talabu maghfirah. Apalagi al-isti'anah, ya, wazannya sama, timbangannya dan bahasa Arab sama, mengandung makna tolak, mengandung makna meminta pada Allah Subhanahu wa taala.
Adapun yang kedua, perbedaan antara al-isti'adzah dengan al-istighosah. Apa bedanya? Perbedaan yang pertama, isti'adzah itu minta kepada Allah agar dijaga dan dijauhi dari mara bahaya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala an yaksimaka wa yahniyaka. Minta dilindungi, penjagaan agar dijauhi dari mara bahaya. Kalau istighosah minta kepada Allah agar dihilangkan. Dihilangkan berarti sudah ada. Kita minta kepada Allah dihilangkan kesulitan tersebut. Yang kedua, isti'adzah itu dilakukan sebelum terjadinya bahaya. Itu qabla wuqu'il makruh. Sebelum terjadinya bahaya, kita minta perlindungan. Kalau istighosah itu ba'da wuqu'il makruh, dilakukan setelah terjadinya bahaya ataupun mudarat. Contoh misalnya, kalau ada orang ingin menempati rumah baru, itu biasanya kita minta perlindungan atau minta tolong. Minta perlindungan. Kenapa, Bu? Karena belum ada bahayanya, ya, belum ketahuan. Kita tidak tahu bahaya yang di dalam rumah itu apa. Maka yang lebih tepat adalah minta perlindungan atau isti'adzah. Contoh yang lain, kalau misalnya terjadi ada orang yang tenggelam, atau di hadapan dia ada binatang buas seperti harimau yang siap menerkam. Dia cocoknya isti'adzah atau istighosah? Istighosah. Kenapa, Pak? Karena bahayanya sudah terlihat, sudah nampak. Dia minta tolong. Iya, itu perbedaan antara isti'adzah dengan istighosah. Kemudian yang selanjutnya yaitu istighosah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ini termasuk ibadatun yataqarrabu bihal abdu li rabbih. Merupakan ibadah yang dengannya seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa kita lakukan dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ketika minta pertolongan, atau dengan menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya dengan sifat rahmat Allah, atau dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, bikulis min huwalak, dengan seluruh nama yang engkau miliki ya Allah, ya boleh. Kita beristighosah, minta tolong dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ini hukumnya jaiz. Ini hukumnya boleh. Kenapa demikian? Karena ini semua dihukumi seperti berdoa. Yang ketika orang berdoa minta kepada Allah, maka akan diberikan pahala atas doa tersebut. Sebagaimana ayat yang dibawakan oleh penulis di dalam bab ini, yaitu dalam surat Al-Anfal, surat yang ke berapa tadi? 8. Yang ke-8, surat yang ke-8 ayat ke-9. Allah berfirman, "Istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ketika kalian minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah memperkenankannya dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya, Allah Subhanahu wa taala mengijabah permohonan kalian, berarti ini hukumnya adalah jaiz atau boleh kita tolong dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya istighosah bi ghairillah, minta tolong kepada selain Allah. Ada dua keadaan.
Keadaan yang pertama dihukumi jaiz alias boleh. Kapan? Jika ditujukan kepada orang yang masih hidup dan dia mampu untuk memberikan pertolongan, maka ini hukumnya jaiz. Seperti orang yang tenggelam minta tolong pada orang yang mampu berenang, ini hukumnya boleh. Atau minta tolong kepada pak polisi, ya, dari orang yang ingin berbuat jahat, boleh. Atau seperti kisah Nabi Musa alaihissalam yang menolong orang dari sukunya, dari Bani Israel yang lagi berselisih dengan suku Kipti. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam, fastaghosahu allazi min syi'atihi alallazi min aduwihi. Maka Nabi Musa alaihissalam membantu menolong orang yang berasal dari sukunya, itu Bani Israel. Ya, lagi berselisih dengan orang yang berasal dari suku Kipti, dari orang Mesir asli. Maka ya Nabi Musa alaihissalam pun memukul orang yang dari suku Kipti tersebut dengan sekali pukul, kemudian tewas. Ya. Dan Nabi Musa ketika itu bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang hukumnya jaiz. Adapun yang kedua yang hukumnya ghairu jaiz, yang hukumnya tidak boleh. Kapan? Idza kanat li ghairillahi fi amrin la yaqdiru alaihi illallah. Ditujukan kepada sesuatu yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah saja. Seperti misalnya menghilangkan mudarat, mendatangkan manfaat. Ini semuanya ya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu melakukannya. Bijalbil masalih wa daf'il mudarat, ya. Seperti mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat. Atau misalnya seperti minta hujan, istighosah. Nanti ada sholat namanya sholat istisqa, ya. Minta hujan kepada siapa? Kepada yang menurunkan hujan. Itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, hukumnya boleh. Minta hujan tapi mintanya kepada dukun, ya. Pakai kaleng, pakai kendi, diputar-putar keliling-keliling lapangan, ya. Katanya supaya hujannya tidak turun atau penangkal hujan dan seterusnya. Ini semuanya adalah kesyirikan, tidak layak dilakukan oleh orang yang mengatakan dirinya seorang yang beriman. Ya, ini kesyirikan yang besar. Seperti juga ada orang yang istighosah minta pertolongan kepada kuburan, atau orang yang masih hidup tapi tidak ada di tempat alias goib, atau minta istighosah, minta tolong kepada jin. Ini semuanya kesyirikan yang nyata. Ini semuanya tidak boleh dilakukan. Kesimpulannya, kita harus bisa memahami, mengetahui dan meyakini bahwasanya istighosah itu hanya dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, minta kepada Allah Subhanahu wa taala saja, atau boleh kepada selain Allah tapi dia mampu untuk memberikan pertolongan tersebut dan orangnya hadir. Adapun selain itu maka tidak boleh, sama seperti memalingkan ibadat kepada selain Allah dan hukumnya syirik. Allahu a'lam bishawab. Kemudian ibadah yang selanjutnya yaitu az-zabhu. Az-zabhu artinya menyembelih. Silakan. Wa dalilul dzabhi qauluhu ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan dalil az-zabh, menyembelih, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya karena Allah Subhanahu Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya
dan hal itu aku diperintahkan dan akulah yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minas sunnah, dan di dalam hadis, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Iya, ini ibadah yang ke-13. Ibadah yang ke-13 yang disebutkan oleh mu'allif atau penulis yaitu az-zabhu, yang artinya menyembelih. Menyembelih termasuk ibadah, bahkan ibadah yang agung. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan kalimat nusuk. Dengan kalimat nusuk. Inna sholati wa nusuki. Nusuk menurut ahli tafsir maknanya adalah zabhi atau az-zabhu atau sembelihan. Nusuki ya zabhi, sembelihanku. Sungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Berarti menunjukkan bahwasanya nusuk juga termasuk ya, kategori ibadah seperti sholat dan yang lainnya. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan untuk yang demikian, dan kita mengaku diri kita adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas menjadi 2 poin. Yang pertama tentang makna az-zabhu. Ya, az-zabhu maknanya adalah izhaqur ruh ala wajhin makhsusin. Ada juga yang menyebutkan dengan iraqatud dam, mengalirkan darah, ala wajhin makhsusin, dengan cara yang khusus. Dengan cara yang khusus, mengalirkan darah dengan segala benda yang bisa mengalirkan darah, dikecualikan kuku dan tulang. Kuku dan gigi. Kuku sama gigi sama ya, termasuk tulang. Kuku dan tulang tidak boleh. Kenapa demikian? Karena kuku yang dipanjangkan itu kemudian diasah sehingga menjadi lancip. Biasanya digunakan oleh orang-orang Habasyah untuk menyembelih. Kata Nabi SAW, adapun az-zafru famuddal Habasyah. Adapun kuku itu adalah pisaunya orang-orang Habasyah. Nabi SAW melarang menyembelih dengan kuku. Adapun azmun, itu tulang, maka itu adalah makanan saudara kita dari kalangan jin. Makannya yang dimakan apa, Ustaz? Ya, kalau kita lihat dia tulang, tapi di penglihatan jin itu mutawafirun bilham, itu penuh dengan daging. Ya, karena itu termasuk dalam goib. Ustaz, tulangnya udah dikasih kucing, Ustaz. Tulangnya udah dikasih kucing. Ya, itu ada bagiannya masing-masing ya. Dengan cara yang khusus. Dengan cara yang khusus ya, dengan cara dipotong. Apanya yang dipotong? Ada 4. Kalau kita lihat gambar di sini ada 2 wadajah. Ya. Al-auradah, al-wada'ajah, atau apa ini namanya? 2 saluran darah besar. Namanya apa, Bu? Arteri apa vena? Ya itulah pokoknya. 2 saluran darah yang ada di leher dan dia biasanya besar. Ada 2. Yang ketiga yang harus dipotong adalah saluran makan. Al-mar'a atau apa? Kerongkongan, saluran makan. Yang keempat adalah saluran nafas. Ini yang dimaksud dengan tenggorokan. Kalau biasa kita sebutnya tenggorokan. Kalau 4-empatnya putus, ini afdol. Jadi nanti bapak-bapak yang mau kurban, ya, belajar motong kambing, motong umbe, ya, harus disiapin alat menyembelihnya yang tajam. Kalau bisa dengan sekali tarik
putus empat-empatnya itu afdol, itu lebih utama. Kalau yang putus cuma 2 saluran darah saja, maka sembelihannya halal. Karena tujuan untuk menyembelih adalah izhaqur ruh atau iraqatud dam. Tujuan untuk menyembelih adalah mengalirkan darah. Iya. Kalau 2 saluran darahnya sudah putus, darah sudah mengalir, insya Allah itu binatang sembelihan akan mati. Bukan karena kehabisan nafas, bukan. Karena memang darahnya keluar. Darahnya keluar. Kalau misalnya yang putus cuma 1 saluran darah dan 2 saluran makan dan nafas. Saluran nafas, tenggorokan, saluran makan, kerongkongan. Ini 3 putus. Saluran darahnya 1 nggak putus. Kata para ulama, sembelihannya hukumnya makruh. Ya, biasanya habis disembelih mesti bisa bangun. Ya, kalau nggak diikat itu kambing biasanya ya bisa bangun lagi. Udah ditaruh, dia ternyata bangun lagi, jalan-jalan. Kenapa? Karena ada saluran darahnya yang belum putus. Nanti juga mati, Ustaz. Iya, mati karena kehabisan nafas. Karena saluran nafasnya udah putus. Saluran nafasnya putus. Dia matinya bukan karena habis darahnya keluar. Karena ada saluran darahnya yang 1 belum putus. Iya, belum putus. Kalau misalnya yang putus hanya saluran nafas dan saluran makan, tapi saluran darahnya nggak ada yang putus, kata para ulama, sembelihannya haram. Sembelihannya haram. Tapi dia mati juga, Ustaz. Iya, mati karena kehabisan nafas. Saluran nafasnya yang putus dan saluran makannya. Saluran darahnya nggak ada yang mengalir darahnya. Iya. Dan tujuan untuk azzabuhu, untuk mengalirkan darah itu belum tercapai. Tercapai. Oleh karena itu ketika menyembelih harus diperhatikan mana nih yang termasuk saluran darah, mana saluran makan, mana saluran nafas atau tenggorokan. Kemudian setelah kita menyembelih, maka yang paling utama sembelihan atau binatang itu tidak diikat. Sebenarnya ya, yang paling utama tidak diikat. Kenapa demikian? Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam Syarah Arba'in An-Nawawi. Karena biasanya hewan kalau disembelih dia meronta-ronta, betul nggak? Iya. Maka darah yang keluar akan maksimal. Berbeda dengan jika hewan itu diikat, maka hewan itu tidak akan meronta. Kenapa? Nggak bisa bergerak karena diikat. Sehingga darah yang keluar tidak maksimal. Ketika darah yang keluar maksimal, maka akan menghasilkan daging yang sehat. Kenapa? Darah yang keluar maksimal. Berbeda dengan jika kakinya diikat, dia tidak meronta-ronta, darah yang keluar tidak maksimal, maka yang dihasilkan daging yang kurang sehat. Ternyata demikian adab ketika kita menyembelih hewan. Sapi, Ustaz, kalau nggak diikat, waduh, bahaya, Ustaz. Menyembelih sapi nggak diikat, meronta-ronta, ya, orang yang sekitarnya bisa ditendang-tendang. Bisa ditendang. Itu tugasnya panitia supaya mengamankan area gitu. Jangan sampai banyak anak kecil di sekitar sapi yang sedang disembelih bisa tertendang. Jangankan anak kecil, orang dewasa aja bisa tertendang, kan begitu. Iya. Ketika kalau penyembelih profesional paling 1 orang 2 orang setelah disembelih lepas, kan begitu. Coba antum lihat di YouTube, dalilnya YouTube ya. Dalilnya di YouTube. Setelah disembelih langsung dilepas, sehingga dihasilkan daging yang sehat karena darah yang keluar maksimal. Setelah disembelih, biarkan dia meronta sampai benar-benar wafat, sampai benar-benar telah mati. Berarti dia mati karena disembelih.
Jangan dia masih gerak-gerak, kepalanya langsung ditebas dengan kampak sehingga terpisah dengan tubuhnya. Berarti dia matinya bukan karena disembelih, tapi karena ditebas kepalanya, tulang lehernya langsung dikampak, kan begitu. Padahal dia belum mati. Tunggu sejenak berapa menit, biarkan sampai dia benar-benar mati. Dan ini terkadang kita nasihatin pada teman-teman tukang jagal yang punya kumpulan namanya juleha atau apalah, juru sembelih halal. Jadi teman-teman bikin perkumpulan juru sembelih halal, kita nasihati, ya, kasih tahu ke teman-teman yang suka menyembelih agar jangan langsung dikapak. Yang langsung kapak biasanya bukan kita, Ustaz, di KM masjid gitu. Ya, kasih tahu sebelum kita melaksanakan sembelihan, briefing dulu, dikasih edukasi singkat kepada panitia agar ya sembelihan yang kita lakukan sesuai dengan syariat dan daging yang kita makan pun halal dan daging yang kita berikan kepada masyarakat halal. Jangan sampai daging yang kita berikan kepada masyarakat daging yang tidak halal. Siapa yang mau nanggung dosanya? Kan begitu. Ya, kalau ditanya nggak ada yang mau menanggung dosanya. Berapa ratus orang yang makan daging itu? Apakah kita mau nanggung dosanya sama-sama? Ya kan tidak ada yang mau. Oleh karena itu ini harus diperhatikan. Dan yang disembelih itu biasanya adalah bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu biasanya dimutlakan kepada 3 hewan: unta, sapi, dan kambing, atau yang sejenisnya. Unta itu kan banyak ya, banyak nama-namanya dalam bahasa Arab banyak. Bakor jenisnya ya, bakor jenis sapi. Kalau kerbau gimana Ustaz? Ya jenis sapi juga kan kerbau. Banteng gimana Ustaz? Banteng juga termasuk jenis sapi. Cuma permasalahannya dia itu liar. Boleh nggak dimakan? Boleh kalau doyan. Cuma sekarang yang jual banteng untuk dikurban siapa? Kan begitu. Nggak ada yang jual, soalnya mahal. Harganya mahal. Begitu juga unta di Indonesia, yang jual unta untuk disembelih siapa? Di Jakarta saya belum dapat. Katanya di Depok udah ada dibudidayakan unta untuk disembelih. Harganya sekitar 40 sampai 50 juta. Unta Indonesia, bukan unta Arab. Kalau unta Arab harganya ratusan juta karena lebih besar. Unta Indonesia biasanya pendek-pendek, kecil. Tapi umurnya udah cukup. Kemudian juga kambing ataupun yang sejenis. Ya, biasanya kalau kambing umurnya 1 tahun. Kalau domba biasanya 6 tahun sudah masuk bisa disembelih. Ya. Kalau sapi biasanya umur berapa? 2 tahun. Ya, umur 2 tahun. Atau yang sejenis dari binatang-binatang tersebut. Kalau kuda gimana Ustaz? Kalau kuda tidak termasuk bahimatul an'am. Karena kuda ada termasuk binatang kendaraan. Tapi kalau mau disembelih untuk dimakan halal. Menyembelih daging kuda ya untuk dimakan boleh halal. Kalau keledai ini ada 2. Ada keledai liar, ada keledai yang sudah jinak. Ya, kalau yang liar boleh halal. Kalau yang jinak hukumnya haram, nggak boleh untuk dimakan. Kalau setengah liar, setengah jinak gimana Ustaz? Ya, kan biasanya timbul pertanyaan yang macam-macam ya. Ya, kita lihat mana yang paling dominan. Kalau dipegang, dia sudah tenang atau masih berontak. Kalau kita pegang, dia sudah tenang, oh berarti dia sudah jinak. Ya, berarti sudah jinak. Kalau sudah jinak berarti tidak boleh disembelih. Tapi kalau dipegang dia masih meronta, dia masih menghindar, oh masih masih liar, alias boleh disembelih untuk dimakan dagingnya. Wallahu a'lam bishawab.
Dan menyembelih ini terkhusus di Idul Adha. Adapun selain Idul Adha kita menyembelih selain dari hewan-hewan ini seperti menyembelih ayam, bebek, apalagi burung. Burung bisa disembelih. Kalau ikan disembelih kan? Enggak. Ada yang pernah tanya sama saya, Ustaz, cara nyembelih ikan gimana? Saya bingung, ikan emang pernah disembelih? Ikan tidak pernah disembelih. Iya. Iya, yang ada dimatikan. Iya, langsung disiangin gitu ya, langsung dikerok, langsung di belah dan seterusnya. Enggak pernah ada ikan yang disembelih, ya ada. Wallahu a'lam bishawab. Wazabahu lillahi ta'ala taqarruban ilaihi ibadatun yu'jarul muslim 'alaiha hina yahliku hadza ad-dam lillahi azza wajalla. Menyembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah termasuk ibadah yang dengannya seorang muslim diberikan pahala. Kemudian dalil-dalil yang disebutkan oleh muallif tadi adalah surat Al-An'am ayat 162 163. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman yang tadi sudah dibacakan ya. Kemudian juga dalil yang lain adalah surat Al-Kautsar ayat 4. Yang Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Kalimat inhar artinya berkurban sama, cuma metodenya aja beda. Kalau nahar itu biasanya ditusuk, bukan digorok. Biasanya nahar ini digunakan untuk menyembelih unta. Biasanya unta kalau disembelih kaki kiri bagian depannya diikat dengan ikol yang biasa digunakan oleh orang Arab di atas kepala tuh warna hitam, itu namanya ikol. Itu zaman dulu digunakan untuk mengikat kaki unta untuk disembelih. Tapi sekarang dipakainya di kepala. Ya. Makanya kalau kita melihat syekh-syekh dari Arab yang yang senior, yang mereka paham gitu ya. Enggak semuanya orang Arab itu paham agama, Pak. Enggak semuanya. Ya, jangan dipukul rata ya. Kalau yang paham agama itu mereka nggak mau pakai ikon, nggak mau. Lihat para masyayikh yang sering mengadakan daurah di Indonesia, nggak ada yang pakai ikon, kecuali ada beberapa saja. Mungkin ada pertimbangan lain, Allahu a'lam bishawab. Karena ikol itu biasanya digunakan untuk ngikat kaki unta sebelah kiri bagian depan ketika disembelih. Gitu ya tujuannya. Jadi kalau orang Arab mau menyembelih unta, gampang nyari talinya, tinggal ada di kepala, tinggal ikat. Kemudian ditusuk di leher. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bebas leher bagian mana saja. Apakah leher bagian atas, apakah leher bagian tengah, atau leher bagian bawah. Yang penting masih daerah leher. Kemudian ditusuk dengan pedang biasanya. Kemudian setelah itu darah akan memancar. Nah itu kelemahan unta ya. Unta itu kalau melihat darah dia langsung lemes. Ya langsung kunang-kunang. Ya sama seperti orang yang kalau melihat darah langsung kunang-kunang. Ya sama dengan unta. Kalau melihat darah langsung pusing. Kan gitu. Ada orang yang melihat darah langsung pusing. Ya sama seperti unta. Langsung lemah, langsung jatuh. Nah setelah benar-benar dipastikan unta itu sudah benar-benar mati, baru boleh dieksekusi. Dan biasanya unta itu dagingnya kurang favorit di kalangan orang Arab, karena dia dagingnya keras dan berbau. Ada yang pernah makan daging unta? Ibu-ibu pernah? Oh dagingnya belum ya. Hatinya buat obat asma. Biasanya dijual kalau umur banyak ya. Banyak. Sekarang juga cari di online juga sudah banyak. Ya, hati unta kering untuk penyakit asma biasanya. Itu unta ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini dengan lafaz nahara yang haru inhar. Artinya berkurban juga sama. Cuma metodenya inhar itu ditusuk dan biasanya hanya digunakan pada unta.
Kemudian dalil yang selanjutnya juga dibawakan oleh muallif rahimahullah taala adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Coba baca dia. Enggak ada di situ. Kelihatan enggak? Bismillah. An Abi Tufail qala qulna li Ali bin Abi Thalib akhbirna bi syai'in asarrahu ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma asarra ilayya syai'an katamahu an-nasu walakinni sami'tuhu yaqulu la'anallahu man dhabaha li ghairi Allah wa la'anallahu man awa muhdithan wa la'anallahu man la'ana walidayhi wa la'anallahu man awa man ghayyara manar al-ard. Dari Abu At-Tufail dia berkata, saya berkata kepada Ali bin Abi Thalib, beritahukanlah kepada kami sesuatu yang pernah dirahasiakan Rasulullah SAW kepadamu. Lalu Ali menjawab, beliau tidak pernah merahasiakan kepadaku sesuatu pun dari manusia. Akan tetapi saya mendengar beliau bersabda, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, dan Allah melaknat orang yang melindungi tindakan kejahatan dan melaknat kedua orang tuanya, dan Allah melaknat orang yang memindahkan tanda batas tanah. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 3658. Syahidnya yang jadi pokok pembahasannya di sini adalah lafaz Nabi SAW, man zabaha li ghairillahi la'anallahu man zabaha li ghairillahi. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Laknat itu artinya adalah at-tardu an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah. Berarti kalau dijauhkan dari rahmat Allah, otomatis orang itu dijauhkan dari surga. Dijauhkan dari surga. Siapa saja yang menyembelih untuk atau kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi SAW mengatakan, la'anallahu man awa muhditsan. Allah Subhanahu wa taala melaknat atau mengutuk orang yang melindungi pelaku tindak kejahatan. Kalau misalnya ada pencuri dan lari kemudian ngumpet di rumah saya aja, ditawarin buat bersembunyi. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Subhanallah. Kedua orang tuanya sendiri dilaknat, dikatakan dengan perkataan kasar, perkataan buruk dan seterusnya. Maka dia juga akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa la'anallahu man ghayyarul manara. Allah juga melaknat orang yang merubah batasan tanda batas tanah. Ini yang dimaksud dengan laknat adalah at-tardu. Yang syahidnya tadi sudah kita sebutkan, Nabi SAW mengatakan la'anallahu man zabaha li ghairillah. Kemudian pembahasan selanjutnya, menyembelih yang dibolehkan atau yang disyariatkan itu ada dua hal. Ada dua gambaran. Yang pertama, menyembelih dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengagungkannya. Dan ini berpahala sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Mencakup di dalamnya ada al-hadyu ketika haji, kalau uluhiyah ketika ibadah kurban, atau kita menyembelih hewan yang kita akan bagi-bagikan dagingnya untuk fakir miskin, ya, untuk sedekah, maka ini termasuk yang berpahala. Yang kedua, menyembelih hewan untuk dimakan dagingnya, ya, bukan dalam rangka di situ ada momen Idul Adha ataupun haji, tidak, tapi untuk dimakan saja. Dan ini hukumnya mubah. Tetapi ketika dia menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa menyebutkan bismillah.
minimal ya, baca bismillah minimal. Kalau lupa gimana Ustaz? Kalau lupa maka sembelihannya ya tidak halal. Walaupun lupa, sebagai bentuk pelajaran. Ini yang disembelih sapi Ustaz. Ini tukang jagalnya lupa. Iya. Gimana nih? Sapinya dikemanain? Kubur. Nggak boleh dibagi-bagikan dagingnya. Iya. Tidak boleh dibagi-bagikan dagingnya. Terus kalau tetap dibagikan gimana Ustaz? Itu yang membagikan semuanya kena dosa. Menanggung dosa orang yang makan daging tersebut. Alhamdulillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Sebagai bentuk apa? Iya. Pelajaran juga untuk tukang jagal, jangan sampai lupa mengucapkan bismillah. Nanti tahun depan dia akan kepikiran tuh setahun nggak bisa tidur. Sapi 25 juta dikubur. Kan begitu. Seharusnya dibagi-bagikan dagingnya ke manusia. Nggak bakalan bisa tidur berarti setahun. Tahun depan dia bakalan ulang bismillah, bismillah, bismillah. Sampai DKM-nya bilang, Mas jangan lupa bismillah. Jangan sampai kejadian tahun lalu terulang kembali, kan begitu. Ya, untuk jadi pelajaran. Ya, kalau misalnya kita menyembelih hewan yang tujuannya hanya untuk dimakan daging saja dan kita menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, ini hukumnya mubah dan juga diberikan pahala karena kita menyembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya kita ada tamu, ya, potong ayam, nih, biasanya dulu ya. Kalau punya ayam. Kalau nggak punya ayam ya masak telur. Kalau ayamnya bertelur, kan begitu. Kalau nggak ada apa-apa ya yang ada aja lah dimasak. Iya. Biasanya orang-orang zaman dulu itu biasanya melihara ayam ya, melihara ayam. Termasuk orang tua saya zaman dulu itu biasanya melihara ayam. Kalau ada tamu dari kampung, kok potong ayam? Siap. Kan begitu. Saya cuma megangin. Masih kecil soalnya. Kalau orang Arab biasanya mereka memelihara kambing. Memelihara kambing. Kalau ada tamu, potong kambing. Dalam masalah ini yang jadi suri tauladan adalah kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ada tamu dari kalangan malaikat, dia langsung menyembelih apa? Bijiz'in. Iya. Menyembelih apa? Anak sapi. Subhanallah. Anak sapi dagingnya lembut. Dagingnya lembut, dipanggang, dihidangkan. Afala ta'kulun? Ala ta'kulun? Kenapa kalian tidak mau makan? Ya, sampai Nabi Ibrahim ketakutan, jangan-jangan bukan manusia. Dihidangin daging panggang, gak dimakan. Biasanya manusia dihidangkan daging tersebut, oh, bismillah, tafadhol, tafadhol, kan begitu. Langsung makan. Ini gak disentuh sama sekali. Tidak disentuh sama sekali. Dan biasa orang Arab kalau mau makan, ya pintu rumahnya dibuka. Ada orang lewat, Mas, masuk, makan bareng. Kalau kita tutup pintu, ya jangan sampai ada orang lihat. Nanti mental, kan begitu subhanallah. Beda sama orang Indonesia ya. Kalaupun nawarkan ya cuma basa-basi. Mas makan mas, dia kan begitu. Yang kedua ini tergolong sedekah. Yang terakhir menyembelih untuk mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 macam kita sebutkan. Yang kedua, dia menyembelih tujuannya, niatnya dan lafaznya bukan dengan nama Allah dan bukan untuk Allah. Artinya dia tujuan menyembelihnya untuk selain Allah. Seperti dia menyembelih untuk jin, untuk mayat, dan ketika melafazkan, menyebutkan nama ketika menyembelih bukan nama Allah. Seperti misalnya Bismi wali fulan, ya, dengan menyebut nama fulan. Masya Allah. Ini adalah syirik besar, tidak diperbolehkan. Yang kedua, niatnya untuk Allah, tapi lafaznya ketika menyebutkan ketika menyembelih bukan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang yang menyembelih pada hari raya Idul Adha misalnya, ya tadi menyembelih mengucapkannya untuk selain Allah. Ini tukang jagalnya mungkin agama
lain, ya, maka ini tidak diperkenankan. Ini juga termasuk syirik. Yang ketiga, lafaz yang menyebut nama Allah, tapi niatnya bukan untuk Allah. Ya, dia menyebutkan Bismillah, tapi tujuannya untuk mengagungkan jin, untuk mengagungkan orang yang sudah meninggal, wali fulankah, ini fulankah, dan seterusnya. Ini juga tidak boleh dilakukan. Kenapa demikian? Karena ini termasuk sorfu al-ibadah li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dan yang terakhir, dia tidak melafazkan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi dia untuk mengagungkan jin. Nah, ini yang lebih parah. Ya. Ini juga disebutnya kesyirikan yang biasa dilakukan oleh para tukang sihir kepada pasiennya. Biasanya mereka tidak melafazkan sesuatu. Ya. Tidak melafazkan sesuatu. Ini juga termasuk syirik. Tujuannya tapi untuk dipersembahkan kepada jin, dipersembahkan kepada syaitan. Maka ini juga tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Selesai ibadah yang ke-13. Nanti yang terakhir, ibadah yang ke-14 adalah nazar. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang ini. Bismillah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada soal, silakan. Silakan Pak. Nah, tadi masalah hewan keledai. Keledai, iya. Jadi yang boleh disembelih itu hewan yang liar. Kok kenapa? Ada hewan yang jinak yang boleh disembelih. Tidak boleh. Oh, kenapa keledai liar yang dibolehkan? Kenapa bukan yang jinak gitu ya? Wallahu a'lam bishawab. Hikmahnya kenapa? Yang saya tahu perintahnya demikian. Saya tidak mengetahui hikmah kenapa yang diperintahkan itu adalah keledai liar dan keledai yang di rumah yang sudah jinak itu tidak halal. Sama seperti misalnya kalau kita bertanya, kenapa sih sholat zuhur 4 rakaat? Apa hikmahnya? Kita nggak tahu. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kita dalam menjalankan perintah itu tidak wajib mencari hikmah. Tidak wajib mencari hikmahnya kenapa? Allahu a'lam bishawab. Kalau kita sudah tahu hikmahnya, maka itu adalah nilai plus. Seperti misalnya, kenapa sih kalau buka puasa kita disunahkan makan kurma? Oh, ternyata ada yang meneliti. Oh, ternyata kurma itu di dalamnya terdapat kandungan-kandungan zat-zat yang dibutuhkan oleh manusia setelah seharian berpuasa. Itu hikmahnya. Kalau kita sudah tahu hikmahnya, maka ini sebagai nilai plus untuk menambah iman. Tapi kalau kita belum tahu hikmahnya, maka tidak wajib mencari hikmahnya. Kata para ulama, tidak wajib mencari hikmah, disyariatkannya begini, dilarangnya sesuatu dan seterusnya ya. Kalau kita sudah tahu, alhamdulillah. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Ada hikmah yang sudah kita ketahui, ada hikmah yang belum kita ketahui. Kalau sudah diketahui dan diteliti, ini sebagai nilai plus untuk menambah iman. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi? Ada lagi, Pak. Ya, silakan. Masalah menyembelih hewan. Kalau di kita kan udah pasti ya saja bagi antara tanpa asmaullah itu kan haram itu yang di pasar ini Pak ya. Kita kan tidak tahu dia itu bukan jagalnya ini menggunakan mesinkah atau salat suluhan atau dia membaca bismillah terlebih dahulu, kan kita tidak tahu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Apakah memang istilahnya kita kembalikan ke mereka yang bertanggung jawab gitu? Tetap misalnya kita beli ayam, kita kan tidak tahu itu ayam dipotongnya dengan yang halal atau yang haram seperti itu. Itu gimana Ustaz? Baik. Ya. Maka yang demikian kita hukumi secara aglabiyahnya. Secara aglabiyahnya kita ini hidup di negara muslim.
yang mayoritasnya adalah muslim dan rata-rata tukang jagal di Indonesia khususnya di Jakarta ini adalah muslim, maka kita berhusnuzon. Ini sesuai dengan kaidah ma ta'umu bihil balwa, ya, sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Artinya kita hidup di wilayah kaum muslimin yang mana rata-rata mereka kaum muslimin ketika menyembelih hewan membaca bismillah. Ini sebagai bentuk apa? Husnuzon kita kepada tukang jagal tersebut, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita untuk taklif, membebankan diri. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani diri yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Artinya ketika kita membeli ayam sudah mati, tidak perlu kita tanya-tanya, Mas, ini yang motong siapa, Mas? Di pasar ya. Ini baca bismillah nggak, Mas? Apa? Untuk menjaga diri ya dari yang haram, insyaallah. Saking menjaga. Ini sangat memberatkan. Ini pasti sangat memberatkan. Iya, kalau kita belinya di pasar tradisional, mungkin si masnya itu yang motong langsung, dia sudah stok ayam. Oh, ini yang motong saya sendiri, Bu. Ini saya stok banyak ayam di belakang. Sudah saya potong-potongin, baca bismillah, alhamdulillah. Ini kita melihat. Nah, kalau kita belinya di pasar yang modern gitu ya, yang sudah dikemas, sudah dibekukan, kita mau tanya sama siapa? Yang potong mesin. Yang potong cowok panggil, Mbak, sini, Mbak. Gitu. Ini baca bismillah apa enggak nih? Ini sangat merepotkan sekali. Ini sangat menyulitkan sekali. Oleh karena itu para ulama menyebutkan kita bangun di atas husnuzon. Ya, berbaik sangka kepada saudara kita kaum muslimin yang memotong binatang-binatang tersebut. Begitu juga kalau kita membeli daging sapi, daging kambing di pasar, maka ya kita dahulukan husnuzon. Allahu a'lam bishawab. Demikian, Bu. Baik, cukup ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat yang sedikit ini untuk kita semua dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufiknya agar kita senantiasa diberikan kemudahan dalam beribadah kepadanya, dijauhi dari kesyirikan sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga tanpa hisab tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih atas kehadiran dan atensinya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.